Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Eee, Anak-anak kita akan belajar hari ini pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 12 semester ganjil. Ya, bersama dengan saya Bapak Managam Pasaribu, guru SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, senang melihat adik-adik hari ini boleh bersama-sama untuk kita belajar. Sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak mengajak kita bersama membuka pelajaran hari ini di dalam doa. Hari Rabu 16 November 2022, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan kami mengucap syukur oleh karena kebaikan, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami, anak-anak-Mu boleh ada di ruangan ini belajar bersama. Berkati pelajaran kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Yesus kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk kami belajar konsep tentang HAM. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyi dulu ya sebelum belajar. Judul lagunya adalah Kasih Pasti Lemah Lembut. Ya, sama-sama dengan Bapak kita bernyanyi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik, anak-anak, kita sudah belajar mengingat kasih Tuhan yang tidak ada batasnya melalui pujian tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran kita. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari dari materi ini adalah menerima demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah. Nah, indikatornya adalah menerima dan meyakini HAM sebagai anugerah Allah. Itu ya. Nah, apa itu HAM? Anak-anak ada yang tahu apa itu HAM? HAM itu disingkat hak asasi manusia. Dalam bahasa Inggris disebut human right. Artinya sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Itu HAM. Jadi sebagai pelajar Kristen, kita tahu HAM itu adalah anugerah Tuhan. Sudah? Dan HAM itu melekat dalam diri seorang manusia. Karena dia anugerah Tuhan, diberikan melekat dalam diri manusia. Oke? Nah, menurut para ahli, ada beberapa pengertian dari HAM. Muladi mengatakan HAM melekat secara alamiah atau inherent pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Nah, karena HAM ini penting, maka HAM itu pula yang dapat mengembangkan bakat, kemauan, keinginan, kebutuhan manusia. Itu menurut Muladi. Menurut Sutandio Wignyo-Subroto, HAM itu dikatakan hak mendasar atau fundamental. Diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia. Kenapa? Karena hakikatnya, karena kodratnya sebagai manusia. Sedangkan secara universal dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan. Apapun warna kulitnya, apapun jenis kelaminnya, usianya, latar belakangnya, budaya, agamanya, bahkan kepercayaannya. Maka itu HAM itu bersifat universal. Sedangkan sifatnya yang inherent itu
dikatakan dimiliki setiap manusia karena dia manusia. Maka anak-anak yang hadir ini, kita itu memiliki hak secara inherent, ya, karena kita manusia. Nah, sampai sini jelas ya yang dimaksudkan oleh Sutandio Wignyo-Subroto tentang HAM. Maka HAM itu tidak boleh dirampas karena melekat. Ya, tidak boleh dirampas. Menurut Leah Levin, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia. Tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Oke. Thomas Hobbes mengatakan, dengan melihat konteks kekinian, bahwa HAM itu sebagai solusi, sebagai jalan keluar, di mana homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Manusia dapat menjadi serigala bagi manusia. Kita melihat kasus-kasus HAM beberapa waktu belakangan ini, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus. Manusia saling bunuh-membunuh, merampas hak hidup, merampas hak-haknya sebagai manusia. Maka Thomas Hobbes ini memberikan pengertian yang dalam konteks kekinian. Nah, sebagai pelajar Kristen, ya, kita harus dapat memahami, menghargai, menghormati hak setiap orang. Dalam pengertian dari konsep ini, kita tidak boleh saling membunuh. Kita tidak boleh saling menghina. Kita tidak boleh saling mencaci. Kita tidak boleh membenarkan diri sendiri. Ya, kenapa? Karena itu akan bertentangan baik secara hukum maupun juga yang kita pelajari di bagian awal tadi, bahwa HAM itu merupakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Maka keadaan seperti inilah mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Ya. Nah, keempat tokoh-tokoh tadi Bapak sudah sampaikan konsepnya mereka tentang HAM, dan Bapak simpulkan bahwa keempat tokoh tadi memiliki kesamaan tentang pengertian HAM. Ya, yang pertama, kesamaan pandangan mereka adalah mereka sepakat bahwa HAM itu fundamental, mendasar. Itu, ya, diakui secara universal. Negara, bangsa manapun mengakui tentang HAM itu fundamental. Yang kedua, pandangan mereka yang sama adalah HAM itu melekat secara alamiah, inherent. Kalau dikatakan tadi dalam konsep itu, ketika manusia lahir, maka HAM melekat. Ya, kalau kita sebagai orang percaya, justru lebih spesifik lagi, sebagai pelajar Kristen kita tahu, tidak saja setelah kita lahir kita hidup, tapi ketika dalam kandungan pun kita sudah hidup. Ya, dalam kandungan pun kita sudah hidup. Maka kita sangat menentang perbuatan aborsi, pembunuhan janin dalam kandungan, karena ada yang dirampas ketika janin dalam kandungan itu
dibunuh. Yang ketiga, persamaan dari pandangan keempat tokoh tadi adalah bahwa HAM itu memberikan solusi konteks kekinian tentang homo homini lupus, bellum omnium contra omnes. Manusia menjadi serigala bagi sesama manusia. Kita melihat dalam tahun ini saja, ya, berbagai pelanggaran HAM yang sekarang dalam proses hukum adalah kasus Joshua, anggota Polri, yang kalau kita buka di Google selalu beritanya tentang Sambo, ya, bicara tentang Sambo, konteks kekinian. Lalu berikutnya juga pelanggaran atau kasus HAM yang bisa kita lihat adalah sebelum itu ada Kanjuruhan, berita Kanjuruhan, ya, di lapangan sepak bola Stadion Kanjuruhan Malang terjadi tindakan di luar dari rasa keadilan, homo homini lupus. Sekarang dalam proses hukum berjalan. Dan yang sudah lewat juga, kita tahu di Sumatera Utara ada satu yang bisa dikategorikan juga bertentangan dengan konsep atau pengertian HAM. Tentang apa? Ada sejumlah orang di dalam kerengkeng rumah milik pejabat pemerintah daerah. Alih-alih katanya itu adalah mereka yang kecanduan narkoba. Tapi setelah Komnas HAM ke sana, pihak-pihak terkait ke sana mengetahui bahwa terjadi pelanggaran HAM. Artinya anak-anak di sini bahwa yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, merampas hidup orang, itu tidak sesuai dengan konsep HAM. Sebagai pelajar Kristen, kita, Bapak dan anak-anak, menghormati setiap hidup orang banyak. Menghormati, menghargai. Kita harus tahu bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan. Kita harus tahu, hidup adalah pemberian Tuhan. Maka HAM itu juga adalah pemberian Tuhan. Dengan cara demikian, maka kita bisa memahami, karena itu adalah pemberian Tuhan untuk kita. Adik-adik, hormati. Hormati teman-temanmu di kelas. Hargai teman-temanmu di kelas. Jangan rampas hak-haknya. Karena mereka juga memiliki hak yang sama seperti anak-anak semua. Ya. Sebagai pelajar Kristen, nampakkan terang Kristus melalui materi pelajaran hari ini. Pelajaran kita selesai. Pelajaran kita telah memberikan kepada kita satu pengertian tentang konsep pengertian dari HAM. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan kepada kami pengertian, pencerahan kepada anak-anak yang hadir tentang hak asasi manusia. Mereka belajar di dalamnya sebagai satu pemberian Tuhan, dan mereka mensyukuri pemberian itu serta melakukan pemberian itu dengan menjaga
merawatnya, menghargai, menghormati, menempatkan pada tempatnya. Terpuji nama Tuhan. Berkati anak-anak ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya anak-anak. Tetap sehat ya. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.